percintaan sang penyembah setan nih. Cheers dulu lah. Biar rantet nih. Udah lupa. Gue punya teman yang kondisi bapaknya itu tangannya stroke sebelah kanan. Jadi dia tiap gue nongkrong tuh gue selalu kalau manggil nggak nama, pasti untuk awal-awal gue panggil, stroke apa kabar gitu kan. Banyak orang sekarang terlalu bangga dengan udokan nggak sih? Apa faedahnya lo kalau lu udah ngentot terus lu jadi kaya? Lu jadi itu jadi kebanggaannya. Terus lu bangga kalau lu ngentot. Apa yang lu banggakan anjing? Maksud gue sebandel-bandel dan senakal-nakalnya orang yang pernah gue temuin, dia masih percaya agama dan Tuhannya. Tapi yang gue takut kenapa gue nggak pernah. Gantian ngomong bisa nggak? Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Cuy, balik lagi di channel Gasan Albak, masih dengan gue, Gasan Syakik Albak. Dan kali ini kita di konten Ngenpot Kuy, ngomong enak podcast kuy. Nah, tadi ada temen gue, Bobby, dan temen gue lagi, si Algip ya. Dia udah bercerita tentang masa lalunya tidak mengenal Tuhan. Bukan mengenal agama. Tidak mengenal Tuhan. Agama tak kenal, Tuhan kenal dong. Oh, tidak kenal. Serem banget. Dan dia udah bercerita tentang dunia agnostiknya dan pengalaman menyembah setan. Ya ampun. Kalian harus banget nonton yang pertama, biar jelas ini soalnya. Aduh, kasihan gue aja. Merasa dipitnah. Biar kayak Deddy Corbuzier kan, soalnya kan lu nggak suka sama Deddy Corbuzier nih. Kata siapa? Tadi lu ngomong di belakang Bob ya. Lagi hujan ya, demi Allah kesabar petir. Demi Allah kesabar petir gue. Oh gitu sih. Justru gue subscribe ke jadi gue subscribe ke yang aneh-aneh. Emang beraninya di belakang kayak netizen. Gue subscribe ke yang aneh-aneh yang tapi Deddy Corbuzier nggak aneh sih. Apa yang aneh? Tadi katanya aneh banget. Mau lu roasting. Iya, mau lu roasting sama Coki Pardede, Tretan Muslim, Raditya Dika. Katanya lu mau roasting semua. Setahu gue podcast nggak menyudutkan. Oke, jadi gue ada di Spotify juga dan kalian bisa dengerin biar bisa berimajinasi lebih cuy. Dan kali ini kita mau bahas ya tentang percintaan kali ya. Percintaan sang penyembah setan nih. Gak apa-apa dong, karena kan lu satanik. Lu berarti kan gue satanik ya. Jadi apa nih Bob, kita bahas dari dia Bob ya? Karena cerita juga gak ada yang menarik sih. Percintaannya juga apa ya? Cintaan gue aneh. Tapi gue tertarik ya sama kehidupan lo kayak. Lo kan bercerita ketika baru banget kenal nih Bob ya. Gue kadang kayak apaan sih nih gitu. Cuman gue menghargai setiap kejujuran. Dan walaupun jijik juga ya. Iya. Selain dari topik kita yang kita ngebahas tentang sistem pendidikan Indonesia, Donald Trump, kita juga ngebahas tentang cewek. Dan lo mengakui kalau lo tuh nggak pernah seks dengan wanita. Nggak pernah. Lo nggak pernah? Nggak pernah. Coli pun lo nggak pernah? Oh, wajar laki-laki coli anjing. Kok gitu dong? Tapi lu terakhir kali kapan? Hah? Terakhir kali kapan? Apa? Lo? Apa? Terakhir kali apa? Lo kayak pengen mengalihkan aja. Enggak, terakhir kali apa? Coli. Kapan anjing? Lama. Udah lama banget anjir. Makanya jangan menyembah setan. Aduh, kagak udah lama. Gue udah bener-bener itu udah mulai gue udah mulai berubah gitu, berubah. Iya. Berarti gaya pacaran lu gimana, Jip? Gue belum mau nyari pacar anjir, masih Lu malas. pernah pacaran? Pernah. Berapa kali? Ya lupa lah gue. Saking sedikit. Saking sedikit dan sudah lama. Enggak. Ada beberapa lah. Gak enak menyebut banyaknya berapa. Tapi kan lo mengakui ya, kalau lo itu freedom banget gitu. Bebas banget. Kan seks juga suatu. Gue membebaskan orang, tapi tidak membebaskan diri gue, gitu aja sih jawabannya. Yoi. Tidak ada faedahnya sih. Ya, podcast selesai kan. Gue yoi aja. Nah, soalnya gini, kalau lu boleh, emang semua menurut gue ya, semua orang tuh bebas, dan gue pun bebas buat mempersempit kehidupan gue gitu loh. Gitu loh, maksudnya kenapa gue bilang tadi gue ngebebasin orang ya, lu mau lu satanis, mau lu apa, terserah lu, mau kasarnya kalau mau jadi temen gue kan, kasarnya pun kalau mau.
Tapi kalau misalkan gue, jangan lu paksa kasar kayak Katanya juga bikin mikir temenan sama lu gak ada untungnya anjing. Serem juga. Iya. kok gini sih? Kayak saya seakan-akan satanis juga di sini takut ntar. Kan lu tadi di Enggak. pertama mengakui. Enggak, nonton ya. Emang enggak? Enggak, kan Oh, tadi udah merah ya. Selalu beda ucapannya. Tadi nggak Bapak. direkam. Astagfirullahaladzim. Ini gue lanjut ya. Nah, Jadi ya wajar lah orang nggak walaupun semuanya bebas tapi beberapa orang kan punya prinsip yang harus dia pegang, punya Benar. beberapa hal yang harus dia cegah gitu kan. Ya, gue nggak bisa sebebas itu terhadap diri sendiri. Tapi terhadap orang gue bebas banget. katanya lu punya dark jokes ya? Buat Deddy Kobuzer. Enggak anjir. Enggak anjir, kagak ada sama Apa sekali. dark jokes lain deh pada umumnya? Kan sesi stand up comedian kan udah lewat nih. Kebetulan kan ada media nih. Subscriber gue juga udah lumayan. Sebenernya bukan lu dark bisa joke sih, viral. jatuhnya gue mendingan gue ceritain tentang kehidupan pertemanan lucu gue. Nggak ada yang menarik sih. Gimana Bang tadi Bang? Kan kata kita mau ngomongin yang gelap-gelap kan. Oh iya gelap. Jadi Boleh semua sisi hidup lu gelap semua. enggak juga, di baju gue hijau kok gak gelap-gelap Oh amat. iya. Garing anjing. Oke, gue lanjut ya. Maksudnya gue Kasih koin dulu dong biar lanjut kan time zone. ya jokes Anda seumur Bang Jo. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Lanjut. Tapi gue punya teman yang kondisi bapaknya itu tangannya stroke sebelah kanan. Ini bukannya gue menghina orang-orang stroke ya. Iya. Cuman karena anaknya nyebelin kan. Jadi dia tiap gue nongkrong tuh gue selalu kalau manggil nggak nama, pasti untuk awal-awal gue panggil, stroke apa kabar gitu kan. Itu parahnya sadisnya. Itu Kadang buat temen akrab sih kalau. ya akrab. Kalau misalnya lu Kenal sih nggak jangan akrab, sih. seenggaknya kan mereka ngerti mana jokes mana enggak Iya, gitu benar. loh. Mungkin bapaknya denger Tapi nggak suka lucu juga. sih. Bapak itu kan makin setruk kan. Kadang juga gue bercandain kan, apa kabar gue gitu. Karena sebelah nggak bisa. Cuman gini, dia sendiri kadang juga emang nyebelin kan, jadi ngebales juga. Terus Karena pernah dibalas. balas, jadi bokap nyokap gue kan pisah rumah. Dia manggil gue semi yatim aja. Belum hilang padahal ya masih ada dua-duanya. Masih saya menuju. Belum ketam pak. Tapi gue balikin juga. Bokap lu yang begini, dia duluan yang mana gitu sampai sehat. Bilang gitu kan. Bokap gue masih bisa main keyboard. Bokap lu main keyboard begini. Ini kan begini kan. Ini satunya salamannya di bopeng. Maaf ya buat lu yang ke-trigger tadi bercanda gue demi Allah. Ya jokes mainstream ya seperti biasa. Iya. Terus apa lagi? Ya gitu-gitu aja sih hidup gue sih. Hidup Kan, lu. iya kehidupan pertemanan gue kayak ada yang mau minta korek terus gue bilang ini dark joke juga sih cuman nggak dark amat lah mainstream. Ada yang minta korek, gue bilang nggak usah pakai korek, tangan lu ke atas. Tapi Ngapain tuh? ngeliat ke atas lu niat nih ngomong goblok gitu. Kenapa tuh? Ya, ntar kebakar rokok lu selulunya gitu kan. Bir ada kilat. Maaf ya Allah. Ada akhirnya tetap. Ya Allah, Seingat. ada. Punchline-nya di situ ya. Enggak dong. Enggak, gue sih nggak terlalu suka dark jokes, cuman ya intinya gitu-gitu aja sih, biasa-biasa aja. Oke. Kasih terima temen lu bawa pulang deh kok. Jarang makan ya Bob ya. Ini kok jadi bullshit. Trash talking gitu, nggak apa-apa lah, asik gitu. Bob, tapi gue mau cerita nih Bob ya kan tentang percintaan nih. Kita kan ngenpot ke ngomong enak podcast gue. Lu udah subscribe YouTube gue belum? Udah dong. Yoi, Sesuai yang kemarin yang gue paksa itu ya? Nggak dipaksa sih, sesuai janji gue udah janji kalau misalnya gue kan nggak ada WiFi, nggak ada kuota di rumah gue ada kan Oh, kebetulan. iya. Jadi gue subscribe di rumah. Ini kan kalau nggak salah Denny Sumargo kan? Bob, tentang percintaan nih Bob ya. Karena gue tahu dia pasti kan nggak. Soalnya lu terakhir kali berarti SMA. Enggak juga. Bisa lupa ya? 2 bulan lalu ya Bob ya, waktu itu gue ceritain Bob ya. Yang gue bilang gue jadwal. Udah lama. Berarti dari lu nggak percaya Tuhan, lu benci Deddy Kobuzer. Nggak ada agama, bukan nggak percaya Tuhan.
Oh iya. Salah ngomong, salah komentar nanti juga. Saya takut kawanku. Tapi kan kalau komentar semakin banyak kan gue semakin naik ya. Iya, mati gue aja. Lu Maaf ya. cari ya. Bercanda aja. Terus lu mengakui nggak ada presiden. Lu benci presiden. Presiden Zimbabwe. Kapan gua ngomong gitu? Soe. Apaan sih Bob? Kok Bob sih Gip? Ya ampun. Bob tentang percintaan nih Bob. Lu kan Cinta ke presiden Zimbabwe sih. Kok bisa? Emang lu cinta sama presiden Zimbabwe? Ya gak masalah. Tapi gua gak kenal. Siapa dia? Kenalan aja. aduh. Unik sih temen lu. Bentar lagi. Bahasa apa sih? Hilang kan? Lu salah-salah ngomong diculik lu. Itu dia. Tapi Tapi di belakang itu kan tadi lu bahas lu nggak suka Soeharto kan? kapan gua ngomong gitu anjir? Lu gak usah bohong. Ungkapinnya Ungkapin aja. Jari views banget anjir. Bukannya review kan di belakangnya gitu. Gue ngomong aja. Harus berani. Nanti judulnya di taruh kamera. begitu lagi seorang Oh, agnostik pasti. anti agama. Oh, Buset. pasti. Anti enggak, Soeharto. Andi Soeharto, anti Deddy Kobuser. Padahal enggak anjir. Gua biasa aja anjir, gua apatis. Gak benci-benci amat. Lu apatis sama Indonesia, lu benci Indonesia berarti ya? Kan gua gak bilang benci. Oh, Apatis tuh kayak Nggak gak ikut peduli. campur. Ya. Bob, kebanyakan bahas dia. Cinta deh. Ayo cinta kapan? Cinta yuk. Mending lu bahas cinta nih, aja Bob. sana. Lu berarti sekarang udah punya pacar, Bob ya? Alhamdulillah. Udah berapa tahun, Bob? Dari gue SMP. kelas dua. Anjing, lama 5 banget. tahun ya berarti bukan. Berapa tahun? 5 tahun. Mau jalan 6 ya? 5 tahunan Wah, jalan. gila sih. Itu udah berapa anak gitu? Harusnya kalau gue kemarin nyicil Nmax udah dapet 2 gue harusnya. Tapi kayak lu kan kerja ya? Dia di Bekasi juga? Dia awalnya dia kuliah di Medan. Heeh. Terus sempat putus juga setahun. Akhirnya pas gue balik kemarin ketemu lagi dah, balikan lagi. Sekarang dia tinggal di Depok. Oh di Depok, LDR ya? Kerja. Oke. Kalau lu terakhir kali pacaran kapan? Lupa. SMA. Lu kasihan banget hidup lu ya? Kayak kurang Enggak. berwarna gitu ya. Setelah itu gue udah males. Oh dia pacaran Enggak, lama. kayak SMA yang terakhir sampai kuliah. Oh sampai kuliah. Jadi dari SMA sampai kuliah, tapi gue udah males. Kenapa? Gak Lu tahu, suka kayak- cowok ya? Jangan-jangan. Agnotis, tidak Agnostik. suka presiden, Bukan agnotis. homo. Nyambung sih, Astagfirullahaladzim. nyambung sih. Nyambung. Gue masih cowok tulen anjir. Oh berarti lu benci gay dong? Gue gak bilang benci gay. Oh nggak bilang. Kapan saya bilang benci gay? Lu mau gay mau apa ya bebas, Oh, tapi iya. balik lagi jangan ya kalau mau gay jangan ke gue masih aman. Itu lu kenapa deh kayak emang lu nggak bisa dapet cewek atau emang kasihan aja hidup? Enggak, lu lebih ke gitu? malas karena gue berpikir gue belum kerja, gue nggak bisa bahagiain cewek nanti gitu loh. Ya walaupun banyak mungkin yang ada orang yang berpikir enggak kok biasanya cewek sama cowoknya fair-fairan, kadang-kadang ada yang ganti-gantian. Iya mungkin ya itu pun pemikiran lu, cuman seenggaknya kan cowok pengennya cowok bahagiain ceweknya gitu loh. Kadang-kadang gue berpikir begitu. Emang lu punya pengalaman buruk apa sama cewek? Dipelorotin gitu? Sampai nggak mau ngulang lagi. Enggak diporotin juga, nggak pernah diporotin. Cuman gue Soalnya kan emang gak ada duit juga kan? dulu sebelum covid masih ada dikit. Iya. Cuman begitu udah covid kan males aja. Jadi lu mikir susah. kayak cewek itu memandang dari harta? Gue sih mengakui Gue memang. nggak bilang memandang dari harta sih, cuman gue lebih kayak gue nggak bisa bikin dia bahagia. Apa masa ketika gue nanti punya cewek nanti Susah. susah atau dia yang jajanin gue, mungkin menurut dia senang kali ya jajanin orang atau gimana, tapi gue sendiri kan gue nggak enak. Bukan gue merasa terbebani atau gimana, tapi gue nggak enak. Karena lu belum nyobain ML sih, kan enak. Udah gue terakhir pangkatnya legend. Ya. Krek. Tapi gue menarik nih selain dari agnostik tadi yang pertama itu, terus lo nggak pernah seks juga, bahkan lo juga ya keluarga lo broken berarti. Ya hampir dibilang seperti itu. Tapi gue bingung ya kayak Semi apa bro? Semi broken. Bukan semi itu. Chris banget ya anjing.
Emang sih gitu? Lu internal jokes nih? Tadi yang gue bilang kan, semi. Oh. Tapi lu broken ya? Iya. Gue nggak ngerti kenapa ya. Maksud gue banyak orang sekarang terlalu bangga dengan broken gak sih? Jadi semakin kesini kayak, gue biasa oh gue broken gitu. Mencari perhatian orang. Kalau gue sih Gitu. nggak lebih apa ya, gue nyebut gue broken karena emang gue kalau misalnya ada yang nanya rumah lo di mana, rumah gue di Vida sama di sini gitu kan. Kenapa? Karena ya gue beda rumah gitu, bokap jauh gitu aja. Kok bisa beda rumah? Itu baru baru gue nggak bisa cerita. Kenapa emang? Malas ceritain anjir, panjang. Gak apa-apa. Maksud gue gini loh, bukan maksudnya. Maksudnya gue nyeritain ke orang malas gitu loh, karena buat apa sih lu nyeritain keluarga lu yang broken gitu loh. Apalagi tadi dengan kata-kata lo orang yang bangga dengan broken home. Terus poinnya apa ketika lu udah broken home? Sharing nggak masalah, asal jangan mencari kesempatan. Nah, itu nggak apa-apa. Maksud gue, ketika lu jadi broken home, belum tentu mindset lu berubah. Tergantung diri sendiri kan. Iya. Ada yang broken home malah makin jadi, ada yang broken home tapi malah memperbaiki diri, motivasinya banyak. Itu kan bagus kayak begitu. Kalau lu semakin Enggak juga. Gue motivasi juga ada. Jadi motivasi untuk mati. gue kok cuma Gue nanya. serem banget bahasannya. Habis podcast horor ya? Apa nama podcastnya? Almis. Almi. Thank you buat promosi. Oke, jadi udah gak ada gunanya lagi karena udah promosi. Ya Oke, gimana? siap. Tadi soalnya gue dapet ini cuy, pas gue kira nih apa yang pengen dibahas tentang itu. Kok zaman sekarang banyak broken itu yang terlalu bangga terhadap dirinya dan kayak mencari perhatian, betul kata lo. Terus kayak seakan-akan kayak lo harus benar-benar diperhatiin lebih lah gitu. Bahkan ada yang jadi ini tuh kesempatan buat dia ngelakuin hal-hal yang negatif ya. Iya. Padahal ngelakuin hal negatif nggak harus broken dulu sih. Iya benar sih. Harusnya. Nah gimana perspektif lo terhadap orang yang kayak gitu? Yang cari perhatian gara-gara Dari lo sendiri yang mengalami itu. Gue agak kurang dapat dari cari perhatian karena dia broken apa gimana nih? Dia menggunakan judul brokennya Untuk Mendapat Mencari perhatian orang perhatian. lain. itu ya sebenarnya sih menurut gue sih agak kurang setuju, tapi kalau mau begitu itu terserah lu gitu. Cuman kenapa gue kurang setuju karena nggak ada poinnya. Cuman kalau emang lu mau cari perhatian dengan cara seperti itu kan cara orang masing-masing gitu. Yeah. Bebas aja gitu. Tapi balik deh kayak lu kan nggak pernah having sex. Di saat anak-anak muda sekarang kan kayak udah gila lah, udah Sampai liar gue banget. dipaksa pak. Ngetot makanya gitu kok beda anjir. Iya. Gue kayak terus apa faedahnya lu kalau lu udah ngentot terus lu jadi kayak lu jadi Setelah itu jadi kebanggaannya. terus lu bangga kalau lu lagi Benar. ngentot. Apa yang lu banggakan anjing? Terus lu ngerusak cewek tuh kayak Iya. bangga gitu. Kecuali emang cewek yang pengen, tapi gue berapa cewek yang pengen pun gue pasti ngomong. Gue nggak pernah dan gue nggak mau sampai waktu gue nanti. Kenapa cuy? Gitu. Prinsip aja. Prinsip. Gini loh, gue sempat berpikir kenapa gue nggak punya prinsip. Akhirnya gue berpikir gue mau beda dari yang lain karena gue dengar cerita teman-teman gue yang gue habis dari villa nih, habis dari apa hotel nih, ada habis dari nyewa apart nih gitu kan. Dan ya maksudnya kan mereka melakukan hal itu gitu kan. Gue yang ya gue nggak mau kayak mereka gitu loh. Menurut gue ya yang mamerin gitu kan aneh, dan gue juga nggak mau yang melakukan terlalu dini gitu loh. Karena kan menurut gue belum waktunya juga gitu loh, sesuai apalagi sekarang gue udah mulai mengikuti agama lagi. Yoi. Agama menyesuaikan. Illuminati kan? Illuminati mah Apa ya coba deh. Apa? Cepat ditunggu ini. Punchline nih. Enggak, Illuminati mah nggak ada di pembahasan kita tadi Oh, ya. iya. Nggak ada punchline. Benar. Tapi gue suka sih prinsip hidup lu sih tentang satu ini doang ya, di antara ratusan tadi yang kita bahas. Karena gue lucunya ada orang yang maksa-maksa gue buat makanya Gip ngentot, makanya Gip cobain. Terus ada yang bilang nih gue nggak mau sebut siapa orang tapi bangsat. Intinya dia ngomong gini, ya intinya kalau orang keseringan coli pikirannya jadi lamban. Tapi pikiran lu selangkangan doang anjing, ini sama-sama lamban. Iya. Ini kalau udah kayak lu lamban jangan nyalain orang lamban karena kita sama. Lu cuma butuh cermin bangsat. Asik. Bukan asiknya. Salah lagi gue. Bukan gimana ya jelasin gue.
Aneh aja, lu kalau mau ngewe aja sono, jangan maksa orang. Punya vibe sendiri, nggak usah maksa orang buat masuk ke vibes lu gitu. Woi. Quotes-nya bagus banget sih. Ada lagi nggak? Ada lagi, Mbak Indomaret. Tapi pas lu pacaran ya sama ceweknya nggak pernah diajakin gitu kayak kode-kodein. Ya gue begitu udah gue kan ada di mana posisi ketika lu berdua sama cewek lu ada posisi di mana lu ya wajar dong cowok sange lah itu wajar kan. Tapi kalau gue nggak gimana ya, mungkin kalau keceplosan sedikit ada, cuman gue nggak gue maksudnya ya udah mulai gue tempel tapi gue merasa gitu kan kayak aduh aja. Apa tempel merasa gimana spesifik ya? Tempel apa dulu? Gimana jelasinnya, kayak udah mulai gue udah mulai nempel yang tapi nempel gue bukan karena sayang, nempel gue mulai rangkul tapi gue udah berpikir aneh-aneh, jadi gue kayak gue berhenti, gue kayak gue lepas dulu. Wow. Kuat imannya. Bukan iman sih, lebih ke prinsip, karena gue tidak beriman anjir. Oh iya, lu gak beriman ya? Kalau menurut lu gimana, Bob? Anak muda yang maksud gue kan itu kan di saat lu muda itu kan puas-puasin bandel nih, Bob. Mencoba semua hal. Iya, maksud gue takutnya aja nanti ketika lu udah tua malah telat itu sih. Yang gue tolak dari diri gue sih, kalau orang mau ngomong itu nggak masalah, cuman gue tolak buat ke kuping gue. Anak muda puas-puasin diri dia sendiri. Temen gue masih SMP udah meninggal gitu loh, jadi dia belum ngapa-ngapain udah meninggal. Nah itu kan bandel tolol. Bukan bandel, meninggal karena sakit, orangnya Islami banget. Ya beda lah. Enggak, gini loh maksud gue, lu mati nggak tahu tua atau muda kan. Jadi kalau lu bilang muda puas-puasin kenakalan, ya itu sih bebas sih buat lu sih. Gue sih nggak masalah. Cuman ya lu aja, kalau gue muda pun bisa meninggal gitu kan. Jadi nggak perlu puas-puasin banget kenakalan. Nanti kalau dulu puas kenakalan tapi imannya belum ada, mati. Aduh, diketawain malaikat anjir. Yang ini nih, yang sebelah kiri nih. Geser-geser dulu. Oh, biar tipu. Maaf. Ceplosan mungkin. Ya itu gitu. Karena ada 10 malaikat yang dari kecil kita ajarin nih. Lu tahu nggak 10 malaikat? Tahu, tapi kalau disuruh sebutin satu-satu bisa lupa. Apa? Salah satu deh. Coba. Ini 2. Rocky Patit. Terus Ada dark jokes ya lo. apa? Malaikat apa yang lebay? Apa? Ya? Kalau dicubit, Atit. Yang suka Garing ya, tapi nggak apa ya. Giting, yang suka giting. Nah, Yang suka giting. Malaikat yang suka giting. oh itu gua nggak tahu tuh. Itu gua nggak tahu tuh. Abu Rakab. Itu bukan malaikat anjir, itu sahabat Rasul anjir. Sahabat apa yang Ini udah semakin kacau sih. gila. Kita bahas Ini ke yang lain aja anjing. Gue takutnya di penistaan agama bangsat. Maaf ya. Kita coba bercanda, tolong bedakan mana bercanda mana yang serius. Iya. Bangsat. Kalian kan pada pinter-pinter. Tapi dari lu sendiri nih, Bob ya. Gimana sih kayak dia kan berpikir seperti itu. Apakah lu bertolak belakang? Enggak sih gua. Justru itu lebih bagus sih. Gue lebih mendukung yang hal kayak gitu. Nggak apa-apa, lu pencitraan aja apa gimana? Citraan sih. biar gue terlihat berwibawa aja. Coba video ini. to the point, Bob. Tusuk aja Bob gua, Bob. Cheers nggak dulu apa- apa kita? Cheers dulu lah. Iya, biar Biar ranteng. soalnya udah lupa ini. Kopinya nggak ada ampasnya. Nah itu keputusan yang nggak salah asal dia bisa bertanggung jawab ntar ketika dia udah menikah kan pasti dia bakal mencoba hal itu. Iya. Sementara kita udah mencobanya di waktu masa muda kan. Kita masih muda udah nyoba, pasti pengen nyoba yang lain. Iya. Sementara dia nyobanya pas sudah misalnya umur udah tua kan, mau coba istrinya, tapi dia penasaran sama yang lain. Benar. Asal dia bisa bertanggung jawab. Itu yang gue takut, kenapa gue nggak pernah. Gantian ngomong bisa nggak? Iya iya. Dia pakai Maaf ya, Mas, Jadi ya. tegang. Maaf ya, Mas, ya. jadi Ya maaf Mas, silakan host. Silakan host. Silakan. Apa sih? Tapi gue lanjut boleh nggak? boleh. Nggak, itu yang gue takut kenapa gue nggak mau ngewe ya, karena nggak tahu sih, nggak semua orang, cuman beberapa kali gue lihat ketika lu udah cobain yang satu, lama-lama lu bosan sama yang satu, lu coba yang lain karena lu udah kebiasaan Itu seperti pasti itu. karena dia belum punya rasa tanggung jawab. Nah, Tapi ada pertanyaan menarik dari gua. apa tuh? Setiap beberapa teman gue yang gua tanya, seks itu penting atau enggak? Bahkan cewek juga pada bilang
Hampir mungkin 95% ke atas. Gue pun bilang penting kok. Tapi nggak sekarang. Kan gue bilang dalam hubungan ketika pacaran. Oh itu, gue belum bilang. Gue potong soalnya. Iya. Menurut lu gimana? Kalau mau bilang penting silakan. Buat gue enggak. Tanggapan lu gimana? Oh, gue balik lagi. Gue orangnya ngasih orang buat bebasan berpendapat. Bebas. Lu mau ngomong apa terserah lu. Mau bebas dalam hidup lu terserah lu. Tapi buat gue enggak. Karena menurut gue berpikir ya ketika gue melakukan hal itu terus gue kayak misalnya gue putus nih sama nih cewek terus gue cobain yang lain ternyata ya, cewek ini lebih enak dari cewek yang ini karena mainnya lebih jago. Terus ketika gue nikah sama yang ini terus gue bosan sama yang ini ujung-ujung gue mau atau gue mencoba buat yang lain karena gue udah kebiasaan atau gimana gue nggak tahu. Itu yang gue takut gitu loh. Soalnya gini Pak, gue bakal ngejabarin ya, misalkan gue punya mantan gue yang bokapnya tuh memang baik-baik banget gitu. Bahkan dari dia cerita di masa kecil lah yang udah flat aja. Dan dia kayak sebulan kemudian setelah ngomong itu ke gap, ternyata punya anak seumuran mantan gue yang udah 20 tahunan. Which is itu udah kayak dia baru ngerasa bandel-bandel memang pas sudah nikah gitu loh. Nah di saat itu nih Bob ya, gue Bob lah ya. Nih Gip ya, gue punya 3 mungkin karakter cowok nih. Yang pertama, ketika masa mudanya dia culun, nanti pas masa mudanya dia bisa jadi bandel. Kedua, ketika dia udah ngerasain udah semuanya bandel segala. Tuanya capek. Tuanya udah capek ngerasain kayak, gue udah cobain di masa muda. Kayak yang ketiga ya udah kebablasan. Gue nggak pernah ngelihat satupun yang memang dia kayak yang udah flat aja gitu lurus aja. Nggak bakal ada menurut gue. Itu yang ditakutkan sama abang sepupu gue. Dia bilang jangan sampai lu nakal telat. Menurut gue ya apa yang gue lakukan beberapa kali juga udah cukup nakal kok. Kayak gimana? Lu nggak punya agama aja itu udah dosa ya. Itu bukan nakal lagi. Enggak, gini loh. Nakal itu kan kasarnya ya sesuatu yang tabu ya, yang tidak boleh ya. Nakal tuh biasanya ada beberapa yang berdosa, ada beberapa yang nggak tahu lah. Intinya itu nakal tuh menurut gue beberapa hal berdosa lah. Kayak lu nggak punya agama itu udah dosa aja, udah cukup nakal apa? Ya bukan ya nakal lu tuh nggak perlu main klub malam atau gimana. Ya coba aja lu jadi satanis. Kurang nakal apa? Berarti lu pernah kan jadi satanis? Enggak, kan? gue maksud gue Ditepis lagi. enggak, maksud gue gini, kenapa gue tepis ya? Karena lu kalau mau mencoba buat nakal ya coba jangan merusak orang. Istilahnya. Bisa dibilang jangan setengah-setengah, tapi gue bilang lu kalau mau nakal cukup dengan diri lu, tapi jangan rugikan orang lain gitu loh. Tapi kan seks kan tidak merugikan ceweknya juga. Gue ada teman, gue nggak mau sebut siapa. Pecah keperawanannya sama dia, akhirnya nggak lepas. Tapi nggak lepas, gue nggak tahu nggak lepas kenapa. Tapi ketika gue telepon sama teman gue yang satu lagi, terus dia bilang, kenapa ceweknya nggak lepas? Karena udah pernah dipakai. Gitu loh, dia yang udah kasarnya dia first time gue, nggak akan gue sia-siain kan gitu kan. Terus ketika udah diputusin kan kecewanya kayak apa pertama begitu. Terus yang kedua, lu mecahin perawan orang, yang tadinya dia nggak mau cuma buat dapat buat kepuasan lu doang, itu kan kasarnya lu ngerusak orang, merugikan orang. Nah kalau itu memang gue nggak setuju tuh, karena emang lepas dari tanggung jawab. Ada kecualinya, kecuali kalau nih cewek emang dulunya emang punya kehidupan seks yang beda, itu nggak masalah. Kalau mau gituin, cuman buat gue enggak. Gue nggak mau. Gitu loh. Oh udah. Gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak dari ketika nanti lu misalkan udah nikah terus tiba-tiba, soalnya ada 2 permasalahan nih. Kalau yang dari teman-teman gue pada bilang ya, ketika dia kena cerai, 2 hal. Yang pertama tuh tentang ekonomi, dan kedua tentang seks. Karena si pasangan ini udah nggak enak lagi gitu. Itu yang kurang ajar tuh. Kenapa emang? Udah nggak enak lagi itu kan kata-kata kurang ajar. Gimana berarti? Dalam konteks apa dulu nggak enak ya? Itu kan kata-kata kayak dalam seks sekarang menurut itu kurang ajar. Karena dalam hubungan itu yang namanya lu kalau punya tanggung jawab, mau cewek lu udah nggak enak, mau cewek lu udah setua apa. Kalau lu udah dalam ada kata cerai berarti udah nikah dong. Kalau udah nikah, lu sayang sama dia, sayang. Nggak boleh kata karena dia nggak enak terus lu benci. Artinya lu nikah sama dia karena sange. Ini bukan benar nggak? Maksudnya ini sedikit relate gitu loh. Gue gak bilang banyak karena teori gue gak semuanya benar. Nah tadi kan lu ngomong nih Bob ya, tapi diputus juga. Lanjutin deh Bob, dari tadi yang telat bandel gitu. Dari kebanyakan kan ada orang masa mudanya dia bilang
kayak yang dibilang tadi. Tapi ketika teman-temannya yang tadi itu udah pada, akhirnya kan kita nakal masih muda kan. Tapi kan akhirnya kita bakal menemukan satu yang benar cocok. Sedangkan yang belum pernah mencoba, gue nggak nyuruh orang harus mencoba ya. Karena tahap nakal orang tuh beda-beda. Dan nggak bisa dipaksa sih nakal itu benar-benar kayak nggak bisa. Ini maksud gue naluri aja. Resiko yang bakal terjadi masih kemungkinan. Ketika dia udah menikah, udah mencoba hal yang sebelumnya belum pernah dia coba sama sekali. Akhirnya kita manusia punya perasaan ingin mencoba terus kan. Penasaran gimana rasanya yang lain, gimana, akhirnya dia telat. Sementara teman-teman yang tadi udah pada selesai nih, dia baru mau memulai. Itu yang harusnya dipertanggungjawabkan. Cuman kebanyakan kan orang lupa dia dulu pernah ngomong itu. Tapi dia ngelakuin. Ini yang gue seneng, banyak orang yang ngungkit-ngungkit gue supaya ini kan, supaya gue ngomong terus omongan gue, jadi gue kayaknya gak akan lupa sih, Bu. Nggak harus juga lu masa muda lu harus ngewe sih, nggak harus sih. Yang penting jadi diri lu sendiri sih. Asal bertanggung jawab. Karena menurut gue kayak nakal tuh bukan, ya benar, bukan satu kebanggaan dan bukan lu harus menjadi diri orang lain. Cuman balik lagi kan, dasar lu nakal kayak dasar lu nggak percaya agama pun pasti punya landasan kan. Itu juga udah nakal kok. Entah itu dari lingkungan, ya itu bukan nakal, itu udah brutal, udah di atasnya cuy. Maksud gue sebandel-bandel dan senakal-nakalnya orang yang pernah gue temuin, dia masih percaya agama dan Tuhannya, walaupun menurut gue kayak itu udah dilarang gitu kan dengan agamanya mereka. Cuman balik lagi nih, ketika lu nanti misalkan dapat istri yang dia tuh nggak bisa melakukan seks, apakah lu bakal menerima itu? Istri yang nggak bisa melakukan seks? Iya, maksudnya yang nggak enak gitu. Padahal di saat itu kan lu first love lu dan first sex lu gitu. Artinya juga first sex-nya dia kan? Ya nggak tahu ya. Kalau bisa dia nggak enak, dan biasanya kan orang begitu kan canggung karena nggak, kalau setahu, karena gue banyak kan, gue bilang dari tadi kan teman gue yang segala macam dapat penjelasan banyak, yang gue nggak perlu punya seks pun, gue nggak perlu nge-seks pun gue udah ngerti gitu kan. Ya kalau canggung begitu artinya dia belum pernah. Itu berarti suatu keberuntungan buat gue. Ketemu yang bener-bener sama nih, ya nggak masalah. Mau lu nggak bisa, mau gimana ya nggak masalah. Gue justru malah berpikir, gue mau dapet yang gak perawan, mau dapet yang udah pernah janda 2 kali, karena kenakalan dia juga gak masalah. Karena yang gue terima dia yang sekarang, bukan dia yang dulu, gitu loh. Dia yang sekarang, dia yang tegar. Aku yang dulu, kan? Dulu disayang, sekarang gue ditendang kan, kebalik kan. Tapi lu pernah mengalami masa percintaan yang suram gak sih? Yang sampai bikin lu apa ya? Kayak kalau kayak kita ngedown gitu lah lebaynya. Ada, tapi jatuhnya cinta monyet gitu lah anjir. Berarti lu cinta sama monyet? Aduh parah. Makanya jelasin yang penting. Emang gue zoofilia anjir. Setan, cinta monyet. Enggak, gue enggak zoofilia. Lu tau zoofilia kan? Zoofilia tuh suka sama binatang, gue enggak gitu. Gue enggak gay, gue enggak zoofilia. Berarti lu cinta sama barang? Biasa. Hah? Cinta sama barang? Kan ada tuh orang yang cinta sama... Knalpot motor sih, gue suka anget kan, kasar gitu. Serius? Ya enggak juga, gue bercanda anjir. Enggak, cuman gimana ya kalau masalah yang suram, cuman jatuhnya zaman dulu banget, zamannya gue masih cinta, bukan cinta sih, ada cinta anjir gitu. Kayak cuma pacaran biasa-biasa aja. Tapi lucunya itu yang bener-bener, yang gue sering lebih banyak quality time dibanding sama yang setelahnya gitu. Jadi kasarnya walaupun paling sebentar, nggak paling sebentar juga sih, maksudnya walaupun sebentar, tapi ya seenggaknya lebih ngenangnya lebih enak gitu loh dibanding sama yang itu kan yang setelahnya biasa-biasa aja. Nih Bob, gue kan punya banyak nih kayak temen, dan salah satunya ini kayak dia itu pacaran dari SMP nih Bob. Terus baru nikah dan dia udah berapa tahun ya, udah di atas 5 tahunan lebih ya. Dan dia tuh cerai coy. Padahal baru nikah sebulan. Faktornya? Gara-gara emang dia itu udah kelamaan. Bosen. Udah kenal bosen. Gue nggak tahu sih kayak bosen apa. Maksud gue udah dia bilang sih kayak dari obrolan juga udah tahu semua gitu. Iya. Nah lu bakal menakutkan itu nggak sih, takut dengan akan itu gitu? Buat lumayan agak takut sih akan hal itu. Cuman balik lagi gue menjalin hubungan, fokus gue bukan ke seks, apalagi udah nikah gue bukan ke seks sih. Gue ini dapat kata-kata dari orang juga sih sebenarnya.
Sebenarnya kita menjalin hubungan atau menikah, semuanya bukan tentang seks. Karena ketika kita udah tua, kita udah gak butuh seks. Kita bakal ngobrol. Makanya dari sedini mungkin gue nyari pasangan ya dari segi obrolan, dari segi nggak harus hobi sama. Yang penting gue ngobrol ini nyambung, nyambung. Karena ketika kita udah tua, persetan seks anjing, kita ngobrol. Suka nih gue titiknya udah gak bisa ngaceng ibaratnya. Mungkin bisa, tapi yang satu udah gak sekuat dulu. Ya udah kita ngobrol, hal yang bisa kita lakuin satu-satunya ngobrol. Tapi gue mau bahas tentang narkoba nih. Lu kan masa suka banget pola pikir kayak begini, tapi ya coba. Apa? Masa lu kan suram lah ya tentang satanis dan lain-lain. Pasti pernah depresi banget. Kayaknya gue gak suram itu deh, kayaknya gue biasa aja dibanding banyak yang lebih suram aja. Ya, tapi kan menurut lu itu udah kan lu lah. Iya, tapi lu pernah gak sih makin narkoba gitu? Kayaknya sih. Kayaknya sih pernah deh. Apa tuh? Ini mah so polos ini. Enggak, kayak cuma yang biasa-biasa lu pada cobain gitu. Lu pada ada ke gua. Iya, lu ngapain? Pernah. Coba gue balikin dulu kalau biar gue berani deh, gue penakut nih. Coba kalau lu pernah? Nggak, gue nanya lu kenapa nanya balik sih? Karena gue nggak berani kan buat jawab. Gue nyari berani aja. Berani emang. Freedom. Yang penting kan bukan sekarang. Iya. Kan udah clean kan. Nggak apa-apa. Maksud gue pengalaman buruk itu kan bukan untuk dicontohkan. Cuma kita berbagi untuk orang-orang belajar. Sintek tuh masuk kan narkoba bukan sih? Oh tadi bawa ya? Astagfirullahaladzim. Kalau orang Sunda pakai satanik nyebut Astagfirullahaladzim. Kalau orang Sunda nggak bercanda. Oh, anti Sunda dia. Astagfirullah. Bercanda. Beda kan mana bercanda mana nggak nih? Ini orang-orang pintar yang menonton Anda. Jangan bikin penonton Anda jadi bodoh. Sangat dedi sekali. Tuh kan. Tahu bulat udah bergejolak aja. Tapi lu pertama kali make Sinte itu di umur berapa, Cek? Telat sih gue pas Sinte tuh pas kuliah. Tidak ada kata telat untuk menyentuh. Jangan deh. Oh ya bercanda. Boleh. Ganti ya, kawan-kawan ya. Ya, cuy terus. Iya, kuliah sih. Cuman itu kayak gue pertama dan terakhir gue nyobain soalnya kayak mau mati banget ya. Bener-bener nggak banget deh, nggak lagi-lagi. Kalau obat-obatan? Nggak pernah. Paramex pernah. Nyebut merek banget sih. Iklan masuk. Iya, kalau obat-obat pusing obat gitu pernah. Obat bencret gitu. Gue kadang suka ada penyakit aja di badan minum obat. Tapi gue kadang bingung loh, Bob, kayak orang cowok gitu anak muda terus dia make kayak gitu, terus make narkoba, terus minum dan segalanya. Tapi seks nggak ada kepikiran ya, unik sih. Maksudnya nggak ada kepikiran? Kayak lu belum pernah gitu. Tapi gue penasaran satu dong sih, Jip. Lu misalnya waktu pacaran ya, lu kan pasti ngerasain sange kan. Tapi kan tadi gue ceritain. Lu mencoba menahan kan, lu ngelapinnya, lu langsung itu apa gimana? Enggak, gue cabut. Enggak kayak gue. Oh ya udah. Mengalihkan pikiran lu ke hal lain. Ngalihin pikiran. Gue lebih kayak ngejauhin dulu bentar, terus gue langsung main HP, nyari apa gitu yang bikin gue nggak nafsu. Oh serius loh? Iya. Berarti ya sih. Keren sih. Biasanya kan kalau cowok. Kenapa lu dipuji sedikit kayak seneng banget deh? Enggak seneng, lebih kayak takut anjir. Kayak gue tuh paling nggak suka dipuji ya. Nggak tahu kenapa anjir, kayak mungkin dari dulu. Berarti lu lebih suka dihina? Mungkin karena orang biasa ngehina gue kali ya. Enggak lah, gue soalnya nggak terlalu sering dipuji karena masih banyak yang lebih baik buat dipuji daripada gue. Gue nggak penting. Gila. Tapi gue sumpah sih kayak itu doang sih pemikiran lu satu-satunya yang kayak wow. Iya. Maksud gue di anak muda masih kepikiran kayak gitu. Lu juga satu-satunya orang yang bilang wow dibanding yang lain yang makanya Gip cobain. Enak Gip. Ini saksi mata nih yang orang tuh ada orang yang sering ngomong gitu ke gue, nih saksi matanya dia. Ada beberapa lagi saksi mata gue. Ya maksud gue lucu aja gitu ketika gue ditarik-tarik untuk hal aneh gitu yang gue nggak mau. Bukan aneh sih, maksudnya hal yang gue gak mau. Kalau gue mau baru tarik aja gak masalah. Kayak misalnya lu ngajak gue makan babi, ayo makan daging anjing. Ya gak juga sih, kasihan sih gue. Coba ayo kalau enak mah. Kalau enak. Tapi kalau misalkan cobain begitu, ya kalau gue gak mau jangan dipaksa. Tapi lu pernah nonton bokep gak sih? Pernah.
Kalau Coli tidak nonton bokep tidak enak maksud. Malah Nonton. Oh berarti lo mengajarkan penonton gue nonton gitu ya? Emang lu mau Coli sekarang Bang? Enggak juga kan. Kan gue cuma ngasih tahu, gue pernah. buka nih. Terus kalau lu ngeliat Nggak boleh. cewek gitu ya kayak yang berpikiran, yang berpakaian wow gitu. Terus lu sange, lu apa yang lu lakuin? Gue nggak secepat itu sih sangnya sih. Sange mah bukan secepatnya, spontan nggak sih? Enggak, gue nggak sespontan itu anjir. Terus Terus lu ada Gue wow kelainan tuh besar itu sih. ada yang pakaian agak aneh, agak lucu sendiri gitu kan. Gue kayak, oh ya udah 2, 3 terus diamin aja udah, terus belum kepikiran buat Kalau nggak ini macam-macam. deh, fetis deh. Fetis. Kalau fetis kan lu pasti langsung gini kona. Bukan konek anjing. Kasar lu kasar banget lu. Salah sebut gua. Kalau fetis apa ini? Biasa sih gue. Apa? Gue seneng si fetis gue kayak ada namanya kayak Bella Danger tuh bagus. Lu tahu anjing. Tahu lah. Sama si Arya Banks, Relay Rate, dah tuh 3 tuh. Anjing. The best. Yang baru tuh Ambia tuh baru tuh. Kalau Indonesia, lu paling horny Ambia. ngeliat siapa? Cewek-cewek. Awkarin apa Nyara Geraldine? Gue gimana? Gue nggak terlalu tahu entertain. Gue cuma tahu mukanya, nggak tahu mereka kasusnya. Tapi menurut lu cantik gak? Seksi gak? Seksian Biasa aja. Jadi hanya Geraldine biasa aja menurut lu? Awkarin juga? Iya. Siapa ya? Bukan karena gue nafsu gue ketinggian ya, mungkin karena gue kayak nggak terlalu ngikutin banget ya. Cuman gue kayak udah gitu. Terus fetis lu di mana tadi? Yang tadi gue bilang kan, Nonton itu. ya nggak nonton juga sih. Gue kan gue bilang udah nggak lagi enggak gitu kan. Terus juga gue kayak kalau masalah fetis, yang orang Indonesia lagi karena gue mungkin lagi malas buat berhubungan sama orang juga mungkin atau gimana nggak tahu. Nggak ngerti gue jelasin ke fisiknya deh, lebih ke fisiknya. Apa pakaiannya, apa bentuknya. Lu jadi ceritanya fisik yang gue suka tuh kayak apa gitu. Gue sukanya tuh yang agak cabi. Kalau lu Bob, nah dari tadi kan nanya mulu nih Bob. Jangan lupa cantik. Wajar sih manusia. Ya, hijab the best, the best. Itu nggak ada obat aja. Iya, soalnya kan Islami. Ibaratnya kita seolah-olah kita membuka bungkus kado. Yang terbungkus rapi. Yang pakai ninja, cadar begitu kan? Apa? Cadar. Ninja. Wah. Tapi dulu gue waktu kecil ya, gue tuh anaknya kan gokil ya dulu waktu kecil, banyak nanya sama nyokap, bacot kan gue bacanya kan. Cuman begitu ada orang pakai cadar, bukan sedang nonton Naruto kan? Tuh ada tokoh namanya Kakashi, pakai gituan juga kan, pakai tutup. Bu ada ninja. Hah, mana? Itu bukan. Langsung dialihin mata gue anjir. Itu orang pakai cadar. Cadar apa? Nanya panjang. Gitu. Tapi lu yang bungkus kado yang seperti itu apa yang seperti apa? Beda. Ya ada kriteriannya lah. Tapi biasanya sih nggak gitu, lebih engas banget ya Bapak. Oke. Siapa tahu sebenarnya batang. Oke, jadi di part yang kedua kita udahin. Jadi ada closing dark jokes dari lo. Gitu. Nggak ada. Try lagi. Biar punchline-nya enak nih. Nggak ada. Atau mungkin bisa komentar kali ya. Nanti biar bisa disiapin. Aduh, gua nggak mau mikirin gitu-gituan dah. Gua lagi takut dosanya sekarang. Aduh. Tuh kan ada. Tuh ada yang nggak suka ngedark jokes, makanya biarin aja udah. Siapa ya? Apa sih tadi? Ya lanjut, Oke, jadi thank you banget buat teman-teman udah dengerin dan nonton di part yang kedua. Dan kalau kalian udah nonton juga di part pertama, ada nyambungnya sih, parah. Dan teman-teman bisa dengerin juga di Spotify gue. Ingat, hati-hati fitnah. Fitnah itu dosanya besar, hati-hati. Makanya nonton yang pertama dulu. Hati-hati. Biar tahu sekejam apa. Hati-hati. Jadi thank you banget dan jangan lupa untuk subscribe channel gue Gasan Albak, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue Albak. Instagram lo apa? Bobby Armando _. Oke.
Iya tadi udah disebutin yang pertama, nonton aja. Balik lagi nih. Balik lagi. Puter-puternya terus kayak tadi omongan gue. Jadi pada intinya di setiap keburukan manusia itu pasti ada sisi kelebihannya ya. Jadi kalau yang gue lihat Buruk semua. enggak. 99%. Keunikan lo itu dan kayak spesial sih. Jadi mungkin itu yang harus lo sebarin. Yang keburukannya udah biar lo aja gitu loh. Udah lu bantu sebar kayaknya. Lumayan saya dapat bayaran di sini. Indomie goreng. Mie sedap. Kasihan. Udah kita masak. Oh iya. Yang disebut brand lain. Oke, thank you ya buat Thank you juga. sharingnya. Thank you banget ya. Thank you kopinya Bang Hasan. Yoi, dan teman-teman segini aja. Jangan lupa untuk subscribe sekali lagi, like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian. See you guys in another video. Bye-bye. Yoi. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy.